Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi pengelolaan daerah aliran sungai. Kalau di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah aliran sungai, khususnya di Indonesia. Sekarang saya akan mencoba lebih spesifik mengerucut pada bentuk-bentuk pengelolaan daerah aliran sungai dan bentuk pengelolaan daerah aliran sungai apa yang sebaiknya diterapkan. Kan di video sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai itu harus memperhatikan natural ekosistem dan juga social ekosistem. Jadi kalau dalam konteks lingkungan ya ABC itu tadi, abiotik, biotik, kultural, cultural. Jadi harus dilaksanakan secara komprehensif, harus dilaksanakan secara holistik. Nah, ini saya sudah punya sebuah bagannya sederhana, hanya lingkaran-lingkaran. Ini menggambarkan keterkaitan atau hubungan antara sumber daya air dengan manusia dan lingkungan. Nah, jadi di alam ini kan, alam ini merupakan sebuah lingkungan yang besar sebenarnya, lingkungan raksasa, ekosistem raksasa. Nah, di dalamnya kan ada manusia dengan berbagai macam sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada. Salah satunya kan sumber daya air. Nah, sumber daya air atau air ini kan memberikan manfaat bagi manusia dalam jumlah atau kuantitas yang sesuai, tetapi bisa mengakibatkan bencana bagi manusia jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya apa? Banjir. Banjir itu kan kuantitas air yang datang di waktu itu, di waktu tertentu saat kejadian banjir itu tidak dalam batas normal, artinya melebihi ambang batas normal. Gitu. Kalau kita lihat dari kuantitasnya ya, sehingga bisa diindikasikan ada yang salah di sini. Apa yang salah? Yang salah adalah bisa jadi adalah pola siklusnya, siklus si air ini. Kenapa dia datang dalam jumlah segitu dalam waktu yang bersamaan? Nah, begitu. Nah, kemudian manusia ini kan membutuhkan air, sumber daya air ini bermanfaat bagi manusia. Nah, manusia ini bisa menjaga atau bahkan juga merusak lingkungan. Sudah saya sebutkan tadi, saya ini ngelolanya lahan kok, saya nggak mencemari air kok. Loh, pengelolaan lahan itu juga sangat berpengaruh terhadap sumber daya air. Karena berkaitan dengan recharge area, dengan discharge-nya, dengan reservoirnya, begitu. Dengan overland flow, dengan erosi, dengan potensi longsor, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah, saya ngelola lahannya, saya tidak ngelola airnya. Bagaimana airnya bisa terdampak? Loh, bisa terdampak tentu saja, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu. Nah, sumber daya air ini diperoleh dari sebuah lingkungan yang baik, sumber daya air yang baik. Jadi, kualitas lingkungan yang baik, seperti ekosistem das yang baik, akan menjamin kualitas dan kuantitas air secara berkelanjutan. Jadi pengelolaan itu yang baik adalah bisa memanfaatkan secara optimal demi kemaslahatan makhluk hidup, tetapi juga harus berkelanjutan. Tidak hanya kita eksploitasi saat ini saja, tetapi kita harus memikirkan keberlanjutannya, sustainability-nya. Begitu. Nah, jika lingkungannya rusak, maka kualitas sumber daya airnya pun rusak. Karena polanya, siklusnya ini menjadi berubah. Perubahan ini bisa mengakibatkan kerugian bagi manusia. Musim kemarau menjadi kering, cadangan air tidak ada, debit meningkat secara tiba-tiba di musim penghujan, bisa saja seperti itu. Atau kombinasi di antara keduanya, pengelolaan lahan yang kurang tepat, kemudian ada unsur klimatologis atau meteorologis berupa hujan lebat, kondisi geologis, terjadi longsor menutup aliran sungai, terjadi penyumbatan kemudian karena adanya tekanan terbuka tiba-tiba, terjadilah banjir bandang yang membawa material yang sangat merusak. Jadi ada kaitannya, tidak sembarangan. Erosi pun kelihatannya sepele. Air keruh di overland flow mengalir segitu saja, biarkan. Ya yang dilihat hanya segitu. Coba dikalikan berapa hektar yang mengalami erosi. Kemudian bayangkan jika masuk ke satu sistem sungai yang sama,
berapa sedimentasinya, deposisi materialnya seberapa, itu bisa diukur sebenarnya. Begitu. Jadi ini adalah kaitan antara manusia, sumber daya air, dan lingkungan. Nah, sebagai calon pendidik geografi juga harus peduli ini. Gitu. Jadi dampak terhadap lingkungan itu apa? Gitu. Jadi harus sadar dan bisa menyadarkan terhadap siswanya nanti. Gitu. Nah, oleh karena itu dari keterkaitan hubungan tadi, maka pengelolaan sumber daya air yang tepat yang harus diterapkan di sebuah daerah aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya air terpadu, atau dalam istilah bahasa Inggris Integrated Water Resources Management atau IWRM. Kalau di istilah bahasa Indonesia ya PSDA terpadu atau PSDAT. Ini yang harusnya atau sebaiknya diterapkan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Kenapa? Ya karena terpadu itu tadi, integrated. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa harus terpadu, harus holistik, harus komprehensif dalam mengelola sebuah daerah aliran sungai. Tidak bisa berjalan parsial atau sebagian-sebagian. Gitu. Nah, pengelolaan sumber daya air terpadu ini kan proses pengelolaan SDA yang memadukan, ini sudah saya highlight, jadi nanti tinggal dipahami sumber daya air dengan sumber daya terkait lainnya. Nah, perhatikan ini, antar sektor, antar wilayah, dan secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa parsial, antar sektor harus ada sinergi, antar wilayah harus ada koordinasi, dan juga harus memikirkan keberlanjutan sumber dayanya, khususnya sumber daya air dalam ekosistem dasnya, tanpa harus mengorbankan lingkungan, gitu. Dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif, artinya masyarakat juga dilibatkan. Karena masyarakat ini kan yang langsung berada di alam, sangat dekat dengan alam. Dan ketika terjadi sesuatu juga akan merasakan dampaknya secara langsung. Banjir masyarakat yang merasakan secara langsung, kekeringan juga bisa, longsor atau hal-hal lain. Atau ketika sumber dayanya memang bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat juga bisa merasakan dampak yang luar biasa, dampak yang sangat bermanfaat. Begitu. Dan selanjutnya, nah ini dia, diselenggarakan secara menyeluruh. Menyeluruh itu artinya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau pengawasan, kemudian evaluasi, konstruksi, pendayagunaan, dan pengendalian. Jadi ini sangat kompleks, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan hasil perencanaan tadi, pengawasan atau monitor dari pelaksanaannya, kemudian dievaluasi. Sudahkah berjalan sukses? Bagaimana perkembangannya? Apakah ada kekurangan atau ada yang kurang optimal? Kemudian konstruksi, misalnya rekayasa bangunan-bangunan hidrologis, bangunan-bangunan air jika memang diperlukan. Kemudian pendayagunaannya, tidak hanya bangunannya tetapi juga sumber daya airnya, misalnya untuk irigasi. Ini optimal bisa digunakan untuk mengairi sawah sekian ribu hektar, misalnya seperti itu. Dan juga pengendalian, jadi tidak hanya manfaatnya yang bisa diberdayakan, tetapi juga pengendalian potensi ancaman atau bahayanya, itu juga bisa. Kemudian harus dilaksanakan secara terpadu antara stakeholders, antar sektor, dan antar wilayah. Kemudian berwawasan lingkungan hidup. Nah, wawasan lingkungan hidup ini harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, tetapi poinnya tetap harus berkelanjutan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Jadi kemarin ketika ada kontroversi Omnibus Law, kemudian UU Minerba, itu kan kontraproduktif dengan prinsip-prinsip lingkungan, pengelolaan lingkungan, gitu. Itu sangat kontraproduktif. Seharusnya kita sebagai geograf yang juga belajar lingkungan juga harus sadar, paham betul tentang risiko jika itu memang benar-benar akan diterapkan. Siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan dirugikan, gitu. Karena alam ini kalau mengalami kerusakan, dia akan pulihnya lama, sangat lama, gitu. Sangat lama dan dampaknya sangat luar biasa dirasakan oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Gitu. Nah,
Dari tiga penjelasan tadi, maka dapat dimaknai atau disimpulkan bahwa Integrated Water Resources Management merupakan proses membangun persepsi dan komitmen untuk menyikapi secara kolektif. Artinya, persepsinya yang dibangun antar sektor, antar wilayah, antar stakeholders dengan masyarakat, dan juga komitmennya ini yang dibangun harus sama. Persepsi pengelolaan dasnya itu harus sama, harus terpadu, harus yang berkelanjutan. Dan semuanya harus berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu. Jadi harus disikapi secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, kalau sudah terjadi persepsi, kemudian timbul komitmen, dan disikapi secara bersama, dilaksanakan bersama-sama, baru tercapai sebuah pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu. Gitu. Jadi prinsip-prinsip itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian dari EWRM ini dapat menjadi sebuah effective water governance atau tata penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan. Efektif, efisien, adil, tetapi kalau tidak berkelanjutan ya kurang. Apakah yang memanfaatkan sumber daya air hanya generasi kita? Tentu saja tidak. Anak cucu kita pun akan membutuhkan air. Tidak mungkin manusia hidup tanpa air. Sehingga kebijakannya juga harus yang berkelanjutan secara sosial, secara lingkungan maupun secara ekonomis gitu. Dan semua pihak dilibatkan. Jadi tidak ada kesan kok menyingkirkan masyarakat nanti saja. Kamu itu nanti menjadi orang-orang yang melaksanakan kebijakan, tidak bisa seperti itu. Jadi pendekatannya harus secara komprehensif gitu. Tidak hanya langsung dari atas ke bawah, kebijakannya seperti ini, tidak bisa. Kalau bisa malah dari bawah. Ketika membangun pembiasaan menjadi kebiasaan, itu akan lebih mudah dilaksanakan masyarakat daripada sebuah kebijakan yang diterapkan secara tegas dari atas. Kamu harus ini A, kamu harus ini B. Itu akan sangat sulit karena terkesan seperti dipaksa. Nah, kalau dipaksa itu kan bukan pembiasaan yang kemudian menjadi kebiasaan dan bisa berkembang menjadi budaya. Nah, sesuatu yang sudah dibiasakan menjadi kebiasaan bahkan menjadi budaya itu akan secara ringan bisa dilaksanakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini ada beberapa definisi terkait sumber daya air. Ini spesifik membahas sumber daya air karena yang kita kelola di daerah aliran sungai itu adalah hasil airnya, water yield-nya gitu. Jadi yang harus dikelola adalah siklusnya itu. Tetapi yang berkaitan dengan sumber daya air itu kan tidak hanya air saja, tetapi kan secara natural ekosistem dan sosial ekosistem tadi sangat penting gitu. Nah, ini kita bahas lebih dalam tentang sumber daya airnya. Kenapa sih air di daerah aliran sungai perlu dikelola secara terpadu? Nah, ini ada beberapa definisi terkait sumber daya air. Yang pertama air, nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang air ini saya kira juga secara sederhana juga sudah tahu teman-teman. Kemudian sumber air, kalau ini tempat pada air alami atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Jadi tempat yang menjadi tampungan reservoir yang bisa menghasilkan air bagi wilayah di sekitarnya. Kemudian daya air. Nah, daya air ini adalah potensi yang terkandung oleh air untuk dimanfaatkan atau malah sebaliknya menimbulkan kerugian tadi gitu. Jadi air kalau datangnya itu dalam kuantitas yang tepat bisa dijadikan sebagai sarana irigasi untuk pertanian, mendukung pertanian. Tetapi ketika datangnya langsung seperti banjir, ya sudah, kerugian yang datang tidak jadi untung. Makanya pengelolaannya pun harus tepat. Kemudian ada sumber daya air, jadi bentuknya air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya. Jadi sumber daya air itu lebih kompleks daripada tiga pengertian yang tadi. Ini sederhana saja kok. Ini hanya memainkan logika. Air itu apa? Sumber air itu apa? Daya air itu apa? Sumber daya air itu apa? Jadi kita mainkan rasional kita. Dasar pemikirannya apa? Dari air. Oh, air ini diperoleh dari mana? Sumber air. Loh, kenapa kita mencari air, merunut keterdapatan sumber air? Ya karena ada daya air yang ingin kita manfaatkan, yang kita butuhkan. Nah, itu merupakan sebuah sumber daya air. Begitu. Nah, selanjutnya
ada pertimbangan kenapa pengelolaan sumber daya air terpadu atau IWRM ini yang dipilih untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, kenapa? Karena PSDAT atau IWRM ini harus dilaksanakan secara menyeluruh. Tadi kan saya sudah jelaskan. Menyeluruh satu daerah aliran sungai, tidak bisa parsial. Misalnya Kabupaten A meliputi wilayah hulu saja, dia mengelola situ saja. Dia punya hak mengelola, tapi sebaiknya tidak seperti itu. Harus secara komprehensif, menyeluruh satu das secara utuh. Ya kalau beda administrasi bagaimana Pak? Ya berarti harus ada sinergi, harus ada koordinasi gitu. Kemudian terpadu itu melibatkan antar sektor, stakeholders, kemudian melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan sumber daya airnya, dalam pengelolaan daerah aliran sungainya. Kemudian yang jelas ya ini, berwawasan lingkungan hidup serta berkelanjutan. Jangan tinggalkan ini sangat penting, karena air tidak hanya dibutuhkan oleh generasi terdahulu, generasi kita, tetapi juga generasi yang akan datang. Sehingga PSDAT atau IWRM harus memperhatikan 5 hal ini, pertimbangannya ini. Nah, penggunaan sumber daya air ini kan bermacam-macam ya. Ada yang untuk kebutuhan rumah tangga, ada yang perikanan, ada yang pertanian, ada yang industri, ada yang untuk perdagangan, macam-macam. Gitu. Jadi menimbulkan saling ketergantungan. Kemudian yang kedua, pengelolaan terpadu adalah suatu proses yang mempertimbangkan kepentingan semua pengguna air secara bersama. Jadi tidak boleh kok kita hanya memikirkan misalnya, ini pengusaha ini harus diperhatikan karena dia pengusaha, punya pabriknya besar. Ini petani ini tuan tanah, tanahnya luas, dia yang harus diprioritaskan. Ini tidak bisa seperti itu. Dalam konteks das itu harus secara terpadu. Air ini jadi harus diperhatikan kebutuhannya. Air ini digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat. Air ini juga digunakan untuk bertani masyarakat. Air ini juga digunakan untuk budidaya perikanan masyarakat. Air ini juga digunakan untuk industri, jadi harus dikelola. Yang industri bagaimana pengelolaannya, yang pertanian bagaimana, yang domestik bagaimana, dan tidak hanya sumber daya air yang dimanfaatkan, tetapi polutannya juga. Polutan yang dihasilkan sebagai konsekuensi logis dari aktivitas-aktivitas tersebut juga harus dikelola dengan baik. Gitu. Karena apa? Karena kuantitas air yang ada di bumi ini jumlahnya tetap. Tetapi ini yang harus jadi perhatian. Kualitas air semakin hari semakin menurun. Gitu. Sehingga pengelolaannya itu tidak hanya sumber dayanya yang akan dimanfaatkan, tetapi juga polutan yang dihasilkan sebagai konsekuensi logis dari aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan. Itu kan ada banyak sekali aktivitas. Mungkin kalau di Indonesia kan kita fokusnya industri limbahnya harus dikelola seperti ini, ada peraturannya, kalau tidak dilaksanakan maka ada sanksinya. Masyarakat domestic waste juga belum optimal dalam pengelolaannya, masih banyak yang membuang ke saluran irigasi, membuang ke sembarangan. Nah, ini salah satu permasalahan nyata di Indonesia seperti ini. Kalau di beberapa negara maju, saya hanya dengar cerita dari teman-teman yang kebetulan dari sana dulu, itu penggunaan air itu dikontrol. Tidak hanya berdasarkan, kalau misalnya teman-teman yang menggunakan PDAM, memanfaatkan perusahaan daerah alir minum itu kan bisa dilihat, 1 bulan saya habis sekian puluh liter, sekian ratus liter, biayanya sekian, bayar, selesai. Tapi kalau di negara maju tidak. Selain mempertimbangkan air atau sumber daya air yang digunakan, polutan yang dihasilkan pun dihitung. Jadi nanti dia harus bayar kompensasi dari limbah atau polutan yang dihasilkan. Misalnya 1 bulan menggunakan air 100 liter, kemudian limbah yang dihasilkan bentuknya apa, berapa liter, itu juga harus dibayar kompensasinya. Begitu. Itu salah satu bentuk pengelolaan. Dan itu kalau mau dilaksanakan di negara berkembang, prosesnya masih panjang sekali, karena membutuhkan kesadaran yang luar biasa. Nah, yang ketiga,
Nah ini dia, setiap penggunaan harus memperhatikan dampaknya terhadap penggunaan lain. Misalnya saya pernah melakukan sebuah riset tentang air tanah dangkal di sebuah das di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan saya diminta membantu sebuah instansi pemerintah. Hal itu berangkat dari keluhan masyarakat. Sumurnya itu ketika musim kemarau kering, tidak ada airnya. Kemudian saya bersama tim berangkat ke sana. Kami cek, airnya memang kering. Akhirnya kami jalan-jalan keliling, kemudian kami tanya warga, ternyata di sebuah lembah ada tambang pasir yang luar biasa. Jadi tidak pakai bego lagi, langsung disedot saja. Per hari itu ada mungkin 300-400 truk yang mengambil pasir dari situ. Loh, dampaknya apa Pak? Kan yang diambil pasir bukan airnya. Tentu saja ada. Pasir itu kan aquifer, zona tempat air tanah berada. Ketika penyimpanannya atau wadahnya diambil, lah airnya mau kemana? Otomatis ketika musim kemarau tiba kan tidak ada cadangan air tanahnya, sehingga terjadi kekeringan. Tetapi apa boleh buat, yang kami hadapi luar biasa. Jadi kami hanya bisa menghasilkan dokumen risetnya saja. Kami tidak bisa melangkah lebih jauh karena resikonya terlalu besar. Tentu paham apa yang saya maksud. Dan di beberapa daerah juga ada kasus yang sama. Mungkin kalau di Jawa Timur kan dulu ada kasusnya Salim Kancil, itu kan juga mirip-mirip seperti itu. Nah ini sekedar intermezzo saja. Jadi setiap pengguna harus memperhatikan pengguna yang lain. Jadi tidak boleh egois individualis, itu nggak bisa. Yang keempat, harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Nah, yang jelas pengelolaannya juga harus berkelanjutan. Jadi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia dan makhluk hidup, tetapi juga harus berkelanjutan. Nah, yang kelima, pengelolaan sumber daya air tidak hanya difokuskan pada pembangunan dalam sumber daya air, tetapi harus menjamin tersedianya sumber daya air yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya dibangun sekarang, reservoirnya ada, bangunan airnya untuk suplai, untuk membagi air irigasi ada, tetapi juga harus dipikirkan keberlanjutannya. Harus ditata lingkungannya, ke depan seperti apa yang diharapkan gitu. Kan harapannya kan kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik, tidak terjadi degradasi yang sangat masif atau signifikan. Kalau sangat masif dan signifikan itu sudah akan menimbulkan bencana. Gitu. Nah, jadi ini tadi 5 hal yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management. Nah, kita lanjutkan. Ada permasalahan pokok sumber daya air. Nah, ini saya kira bukan masalah yang berat, ini ada 3. Yang pertama adalah masalah umum, krisis air. Tadi pertumbuhan penduduk atau sudah saya jelaskan, overeksploitasi sudah saya jelaskan tadi. Yang dampaknya bisa intrusi, bisa land subsidence, kemudian implikasinya ya terjadinya banjirop, salah satu sebabnya kan itu. Kemudian air terlalu banyak, air terlalu sedikit, terlalu kotor. Ini ringkasan dari yang saya sampaikan tadi. Air terlalu banyak di musim penghujan, ya karena tadi dia tidak tertampung di reservoirnya, di tampungannya. Ketika musim penghujan, airnya meluap. Dan ketika musim kemarau, terlalu sedikit, tidak ada air yang bisa dimanfaatkan. Dan ketika pengelolaan atau penggunaan lahannya itu kurang tepat, pengelolaan limbahnya tidak tepat, maka kualitas airnya pun akan jauh menurun. Airnya terlalu kotor. Misalnya, ya coba saja kalau tidak percaya, bisa diuji wilayah yang dijadikan sebagai area peternakan yang besar misalnya. Ambil saja airnya dari situ, iseng-iseng saja masukkan di lab, diuji. Tapi ya memang lumayan mahal kalau memang mau ngelabkan itu. Tapi ya kalau mau dicoba ya nggak apa-apa. Ambil 1-2 sumur, nanti datanya selesai, tulis saja jadi paper, nanti laporkan ke saya kasih otomatis, saya tutup mata dengan nilai UAS-nya, dengan nilai UTS-nya. Nah, seperti yang saya lakukan, itu saya janjikan bonus-bonus seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah umum dari
sumber daya air. Yang kedua adalah krisis perilaku, pencemaran, tingkat kesadaran manusianya, pemahamannya, tingkat pengetahuan, bahkan nanti larinya juga ke tingkat pendidikan. Tetapi jangan salah, tingkat pendidikan itu belum tentu menentukan perilaku manusia terhadap lingkungan. Kadang juga manusia berpendidikan tinggi yang katanya terpelajar, itu kadang perilaku terhadap lingkungannya juga masih sama saja. Contohnya apa? Loh, banyak pabrik kan, itu yang punya kan pasti orang-orang yang terpelajar kan. Tidak mungkin kan kalau nggak terpelajar. Nah, kadang juga polutannya membuangnya tidak standar, pengelolaan limbahnya tidak standar. Jangan melulu yang disorot itu, ini warga buangnya domestic waste atau sisa isah-isah atau buat mandi, cuci-cuci itu ke selokan, langsung ngalir ke sungai misalnya. Itu kan kecil. Coba bayangkan yang besar-besar tadi itu. Gitu. Kalau kita mau bahas perilaku, ada nggak hubungan antara perilaku dengan tingkat pendidikan? Harusnya kalau dia terdidik dengan baik dan benar, moralnya, budi pekertinya terdidik dengan baik, ya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Harusnya. Saya membicarakan hal yang ideal gitu. Kemudian yang kedua adalah kerusakan ekosistem. Nah, perilaku tadi bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, degradasi lingkungan. Kalau kita bicara dalam konteks das, ya berarti kerusakan ekosistem das. Gitu. Kemudian yang ketiga, krisis penyelenggaraan pengelolaan. Yang tadi saya sebutkan, sektoral, artinya masih ada ego sektoral. Lembaga saya ini saya ngelola sendiri, instansi saya ini saya ngelola sendiri, saya punya kebijakan sendiri. Akhirnya setiap instansi atau lembaga itu mereka punya ego. Ini program saya paling bagus kok, harus terlaksana kok. Ini bukan punya saya paling bagus. Kalau enggak gini, data saya paling bagus, data saya yang harus dipakai. Kadang seperti itu. Jadi ini hal-hal atau permasalahan klasik yang ada di Indonesia. Saya banyak temukan yang seperti ini. Saya pernah ada pekerjaan. Jadi tugas saya adalah memetakan dengan basis data yang up to date dengan data foto udara. Ketika saya sajikan di badan yang meng-hire saya dan tim, mereka bilang kok beda ya. Setelah itu setuju, dibawa ke instansi yang lebih tinggi posisinya. Dibawa ke sana, yang sana nggak mau nerima karena beda. Jadi ada ego seperti ini yang mengakibatkan kadang pengelolaan itu tidak tepat sasaran gitu. Dan yang lain ada masalah administrasi di Indonesia itu. Kalau sebuah program itu sudah dicanangkan, sudah disusun, dana sudah turun, mau nggak mau harus dilaksanakan apapun bentuknya, apapun hasilnya. Kenapa? Kalau tidak terlaksana, maka bisa saja nanti di tahun keuangan selanjutnya dana itu tidak akan diberikan lagi. Bisa seperti itu permasalahan administrasi, tapi saya tidak berada di lembaga-lembaga itu, instansi itu, atau mungkin ya bentuk-bentuk forum yang seperti itu, jadi saya mungkin salah. Tapi secara umum administrasi di Indonesia yang sudah terjadi kan yang sudah seperti itu. Kemudian top down seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dari atas kebijakan, ada kebijakan ini masyarakat harus nurut, ya nggak mau kalau seperti itu. Tidak mau, pendekatannya itu harus dari bawah. Kalau ingin benar-benar mendekati masyarakat, kalau dengan cara yang cenderung frontal, ya jelas tidak mau. Gitu. Dan tidak terlegitimasi, artinya keputusan-keputusannya itu dia baku peraturannya, tetapi dia tidak punya legitimasi. Jadi ketika akan dilaksanakan, dia tidak ada ikatan yang sangat mengikat gitu. Nah, yang kedua, biaya pengelolaan ditanggung pemerintah. Jadi pengelolaan das itu kalau di Indonesia ini kan semuanya ditanggung pemerintah. Padahal siapa yang mengakibatkan kerusakan? Masyarakat kah? Ikan? Mangrove, burung? Enggak, pihak swasta kebanyakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tapi apakah ada kompensasi yang harus dibayarkan untuk pengelolaan das? Belum ada sebuah peraturan yang benar-benar mengikat seperti itu. Belum ada. Pak, kan ada CSR. Oh, apa itu CSR? Corporate Social Responsibility. Tidak menyentuh sampai detail ke situ.
belum ada yang benar-benar mengelola itu. Loh, buktinya apa? Buktinya tuh lebih dari 50% daerah aliran sungai di Indonesia itu, saya lupa jumlah pastinya. Lebih dari 50% daerah aliran sungai di Indonesia itu berada dalam kategori super kritis. Das kritis, super kritis. Artinya berada dalam super prioritas penanganan. Ini kan mengerikan sekali. Itu kan menunjukkan kualitas lingkungan kita itu kan mengalami penurunan. Jauh sekali mengalami penurunan. Gitu. Jadi kalau ditanggung semua oleh pemerintah ya berat. Gitu. Jadi seharusnya kan ada mungkin kompensasi. Itu tadi misal membuang polutan segini karena tidak dikelola, kompensasi yang harus dikeluarkan sekian. Nah, itu nanti bisa diputar uangnya untuk mengelola das. Idealnya seperti itu. Tapi yang terjadi kan ada kesenjangan, ada jarak, ada gap antara kenyataan dengan yang terjadi, dengan konsep yang ada dengan kenyataan. Jadi memang kurang ideal. Nah, yang kedua, masalah aktual. Kalau tadi kan masalah umum, memang masalah umum sumber daya air ya seperti itu. Yang kedua adalah masalah aktual, ketahanan pangan. Kaitannya sudah saya jelaskan tadi, kalau unsur hara hilang, pertaniannya menurun, produktivitas menurun, petaninya nggak punya uang, produktivitas lahannya menurun, tidak ada pangan yang dihasilkan, jadi ketahanan pangannya menurun. Kemudian pelayanan air bersih. Nah, ini tadi saya jelaskan kan, kuantitas air tetap tapi kualitasnya menurun, padahal kebutuhannya meningkat. Nah, bagaimana biar bisa terlayani? Nah, pengelolaan yang terpadu ini tadi yang diperlukan. Kemudian banjir sudah, pencemaran sudah, degradasi das juga sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah masalah pengelolaan masa lalu. Jadi ini ada sejarahnya pelaksanaan sumber daya air di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 tentang pengairan. Jadi yang A ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi dia menunjuk PU sebagai pemeran utama dalam pengelolaan air dan harus menjadi koordinator dari instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Nah, yang kedua, ini semua departemen beranggapan bahwa itu UU-nya untuk PU. Jadi tidak merasa memiliki. Kalau istilahnya orang Jawa itu kan tidak ada rasa duweni, tidak ada rasa memiliki. Kalau ada rasa memiliki itu kan dia akan merawat. Kalau tidak ada rasa memiliki ya tidak akan dirawat gitu. Gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, yang ketiga, PU ini sangat lemah dalam penyediaan dana operasional, manajemennya, sehingga pengelolaannya kurang optimal. Jadi ini sejarahnya ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74. Nah, kemudian hampir semua proyek seperti ini dikendalikan oleh pusat. Nah, kalau dikendalikan oleh pusat, monitoring, evaluasinya kan sulit dilaksanakan. Apakah optimal atau tidak. Jadi kalau kita mengurusi hal yang luas, yang besar, itu lebih sulit daripada kita fokus pada beberapa hal saja. Ini permasalahan yang terjadi di masa lampau. Jadi ada 3 permasalahan pokok sumber daya air di Indonesia. Nah, kemudian apa sih perlunya IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu? Nah, ini dia. Air ini jumlahnya banyak, melimpah, tapi penyebarannya tidak merata kalau di Indonesia. Di NTT dengan di Jawa apakah sama? Tidak. Di Jawa pun berbeda. Di Gunung Kidul, di Wonogiri, dengan di Sukoharjo, atau dengan di kawasan pesisir utara seperti Semarang, apakah sama? Berbeda. Oleh karena itu, pengelolaannya harus terpadu. Kemudian, beberapa wilayah di Indonesia ini defisit air, sehingga perlu adanya pengelolaan yang komprehensif untuk penyediaan sumber air untuk masyarakat. Nah, ini ada 93 wilayah sungai dan 133 dari 133 wilayah sungai di Indonesia yang merupakan
wilayah antar negara, antar provinsi dan kabupaten kota. Ini tadi karena lintas political borders, lintas political boundaries, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya karena kebijakannya tidak bisa parsial, harus kebijakan bersama. Kalau sudah seperti ini, itu yang merepotkan. Kemudian ini dia, hampir semua sungai di Jawa, Bali tercemar. Mungkin perhatikan teman-teman, kalau yang tinggal atau sering melewati sungai-sungai besar, perhatikan ketika hujan turun pasti akan tercium bau limbah di dekat sungai itu. Kalau sungai besar yang dilalui di sekitarnya ada industri ya. Kenapa? Karena pada saat hujan turun itu digunakan untuk membuang limbah atau polutan ke sungai. Apakah di sekitar kalian ada? Ada sungainya, ada industrinya, ada. Bisa kalian ke lapangan ngecek? Bisa. Sayangnya untuk saat ini belum bisa dilakukan. Sebenarnya saya punya program untuk melaksanakan itu, hanya survei sederhana secara kualitatif melakukan pengamatan, tetapi sayang sekali belum bisa dilaksanakan. Nah, kemudian 90% bencana alam pada tahun 90-an terkait dengan air. Banjir, kekeringan, banjir bandang, rob. Nah, itu terkait dengan air. Nah, kalau 90% terkait dengan air, berarti kan ada yang salah dengan tata kelolanya. Ada yang salah dengan pola airnya, ada yang salah dengan siklusnya. Nah, kalau begitu berarti ada yang berubah. Dalam sebuah sistem, kalau ada yang berubah, maka hasilnya pun akan berubah. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang keenam, peningkatan jumlah penduduk yang akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air. Jadi mungkin 50 tahun yang akan datang atau berapa puluh tahun yang akan datang, air ini menjadi sangat berharga. Bahkan mungkin akan tiba waktunya nanti air ini akan lebih berharga daripada emas atau berlian. Jadi saya pernah baca sebuah buku itu ya, air ini disebut sebagai emas biru. Emas biru. Jadi nanti akan tiba saatnya di mana air itu lebih berharga daripada intan permata. Baik. Jadi tadi ada 6 kenapa perlunya pengelolaan sumber daya air terpadu. Nah, ini adalah perkembangan pengelolaan sumber daya air terpadu. Jadi kalau dulu itu hanya digunakan sesaat, butuhnya saat itu ya dilaksanakan pengelolaan saat itu, eksploitasi saat itu untuk kebutuhannya sesaat saja. Jadi proyek ekaguna namanya, single purpose project approach. Jadi pendekatannya itu hanya untuk tujuan tertentu. Gitu. Tapi skalanya bisa berkembang besar, makanya dampaknya juga besar. Nah, karena tidak komprehensif, maka ini mulai ditinggalkan. Beranjak atau ganti ke pengelolaan yang multiguna. Nah, pengelolaan yang multiguna ini lebih kompleks daripada yang ekaguna. Jadi, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam ini mengakibatkan konflik antar pengguna air tadi. Konflik, ya karena prinsipnya kan yang lebih dahulu mengambil air dia yang mendapatkan prioritas gitu. Jadi siapa cepat dia yang dapat, prinsipnya kan seperti itu. Ini menimbulkan kesenjangan, menimbulkan konflik, sehingga juga tidak berkelanjutan. Dua-duanya ini tidak berkelanjutan, makanya beralihlah ke konsep terpadu. Nah, konsep terpadu ini merupakan konsep bangunan multiguna. Jadi ini perkembangan dari ekaguna. Nah, dan ini lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh das, tidak hanya parsial di satu kebutuhan, di satu titik, satu lokasi, satu kelompok atau organisasi tertentu, kelompok masyarakat tertentu, tidak, tetapi menyeluruh dalam satu daerah aliran sungai. Artinya komprehensif, diperhatikan satu wilayah itu karena dia sebuah wilayah ekosistem, sebuah kesatuan yang utuh gitu. Ini ada kutipan suratnya Theodore Roosevelt.
tiap sistem sungai dari sumber-sumbernya di hutan sampai muaranya di pantai single unit, satu unit, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan. Bagus sekali loh, luar biasa loh ini seorang presiden bisa mengeluarkan statement seperti ini. Bagus sekali konsep pengelolaan yang dia cetuskan ini. Bayangkan kalau kita punya presiden yang seperti ini, melek lingkungan, luar biasa ini. Kemudian berkembanglah proyek terpadu yang mempunyai banyak tujuan dan mengakomodasi kepentingan komunitas seluruh das, bukan parsial atau setempat saja. Nah, ini yang dibutuhkan dalam penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi ada 3 perkembangan pengelolaan sumber daya air sebelum akhirnya menjadi pengelolaan sumber daya air terpadu. Gitu. Nah, selanjutnya yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu itu apa saja? Jadi ada 2. Yang pertama adalah integrasi sistem alam. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, ada natural ecosystem, ada social ecosystem gitu. Nah, ini integrasi sistem alam. Ada pengelolaan air tawar dengan pengelolaan air asin, pengelolaan air dengan pengelolaan tanah. Tadi kan saya sebutkan contohnya juga. Saya cuma ngelola lahan kok, nggak ganggu airnya kok disalahkan. Kalau terjadi kekeringan, kalau terjadi banjir, lo tidak semudah itu. Karena saling berkaitan, air dan tanah itu berkaitan. Kecuali kalau air dan api. Nah, yang ketiga, integrasi pengelolaan air permukaan dan air tanah. Dulu di morfometri sudah saya jelaskan air tanah yang mana, air permukaan yang mana, air tanah itu ada berapa layer, itu sudah saya jelaskan. Nah, jadi harus ada pengelolaan yang tepat. Kemudian yang keempat ada integrasi aspek kuantitas dan kualitas. Nah, ini yang penting. Air itu secara kuantitas pasti, secara kualitas cenderung menurun. Nah, bagaimana supaya secara kuantitas ini mencukupi dan secara kualitas ini layak? Kalau di Indonesia itu ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang baku mutu air, baik untuk peternakan, untuk rumah tangga, untuk industri itu seperti apa, itu ada baku mutunya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah integrasi kepentingan hulu hilir yang berkaitan dengan air. Jadi ya seperti saya jelaskan yang sudah-sudah. Jadi apa yang terjadi di hulu akan dirasakan yang di tengah dan di hilir, sehingga kalau melakukan sesuatu di hulu, pertimbangan juga dampak yang berpotensi terjadi di tengah dan juga di hilir gitu. Jadi sistem alamnya itu harus diperhatikan, sebab akibatnya itu harus diperhatikan gitu. Yang kedua, integrasi sistem sosial. Nah, sistem sosial ini lebih kepada aktivitas manusia, lebih kepada pemanfaatan sumber daya airnya, produksi limbahnya, baik cair maupun padat, pencemaran airnya, sumber airnya, maupun pembangunannya seperti apa. Jadi yang pertama, pengutamaan sumber daya air. Yang kedua, integrasi lintas sektor. Ini hampir sama dengan tadi kan saya sebutkan permasalahannya dan idealnya seperti apa gitu. Nah, ini idealnya seperti ini, adanya integrasi lintas sektor, lintas kebijakan pembangunan nasional. Kemudian ada dampak ekonomi makro pembangunan sumber daya air. Ada dampak pembangunan sektor ekonomi juga terhadap sumber daya air. Jadi kalau prinsip secara ekonomi itu kan dengan modal yang sedikit bisa memanfaatkan atau memberikan nilai ekonomis pada suatu produk sehingga menghasilkan profit yang tinggi. Tadinya tidak bernilai ekonomi menjadi bernilai ekonomi tinggi sehingga mendatangkan profit yang luar biasa gitu. Nah, hal-hal semacam ini boleh sah atau tidak sah, tetapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan yang ada supaya berkelanjutan. Nah, ini integrasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini yang penting juga, nggak boleh parsial, jalan sendiri-sendiri, ego sektoral, dinasnya, lembaganya, kantornya, tidak bisa. Kemudian ada integrasi pengelolaan air minum dan air limbah. Jadi yang dikelola itu nggak hanya air minum mulai PDAM, limbahnya juga harus dikelola.
Gitu. Contoh sederhana itu gini, kan sekarang ngetren bentuk-bentuk perumahan yang satu kompleks mungkin ada 50 rumah, ada 20 rumah, ada 100 rumah, bahkan ada yang sampai 300 rumah. Nah, pernah nggak kebayang itu limbahnya dibuang kemana? Bentuk pembuangannya bagaimana? Nah, kalau yang 20 rumah mungkin hadapan-hadapan it's okay, tidak terlalu banyak ya. Kalau yang 100 rumah, 300 rumah, coba bayangkan kalau septic tanknya atau tempat pembuangan limbah domestiknya itu tidak dijadikan satu, atau dia bikin sendiri-sendiri setiap rumah, padahal air tanah mengalir kan. Bayangkan, tinggal nunggu saja itu berapa tahun akan tercemar itu pasti air tanahnya. Jarak sumur dengan septic tank, jarak sumur dengan septic tank tetangganya gitu. Nah, makanya konsep-konsep yang dibangun sekarang itu kan ipalnya komunal, artinya pembuangannya jadi satu. Jadi limbah dari rumah-rumah itu dibuang di satu titik. Jadi limbahnya itu difokuskan supaya tidak menyebar lah. Kalau semuanya bikin satu-satu kan lebih cepat menyebar. Tinggal nunggu waktu saja kalau seperti itu. Itu contohnya. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sekian. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.